Lagi-lagi Indonesia jangan malu-malu belajar kepada Malaysia dong. Oke. Seperti apakah? Terus apa sih yang harus Indonesia ini belajar kepada Malaysia, tentang apa gitu guys ya? Dan apa efeknya terhadap Indonesia ke depannya gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys. Tidak bosan-bosan kita bertemu lagi ini di channel kesayangan kawan-kawan semua, yaitu Rahmat Pon Channel guys. Channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Di video kali ini sama-sama kita akan reaksi ya, bahwa di sini tentang Indonesia dan Malaysia. Lagi-lagi Indonesia jangan malu-malu belajar kepada Malaysia dong. Oke. Seperti apakah? Terus apa sih yang harus Indonesia ini belajar kepada Malaysia, tentang apa gitu guys ya? Dan apa efeknya terhadap Indonesia ke depannya gitu guys ya. Mari sama-sama kita tengok videonya. Sebelum kita tengok videonya, buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar, dan boleh di share juga guys kepada kawan-kawan semuanya. Tidak berbuang masa, jom kita tengok videonya. Ini dia, jom. Apakah Indonesia perlu belajar dari Malaysia? Ya tentu harus belajar. Setiap negara pasti perlu belajar guys, terutama Indonesia gitu guys ya, supaya untuk kita lebih baik lagi ke depan. Itu intinya. Jarang main di forum global, tapi mata uangnya lebih kuat. Jarang main di forum global, tetapi mata uangnya lebih kuat. Kalau di Indonesia tentu banyak sekali ya bermain di forum-forum global gitu guys ya, tetapi Malaysia ternyata tidak terlalu sering gitu guys ya, tapi mata uangnya kok lebih kuat. Ini perlu belajar nih. Wah, tonton dulu guys video ini sampai selesai, nanti boleh komen di bawah bagaimana pendapat teman-teman semuanya. Oke, next. Apakah Indonesia ini harus benar-benar belajar dari Malaysia? Iya, Tidak harus banyak belajar. main-main ke luar negeri, tapi ekonominya terus bertumbuh, mata uangnya terus menguat. Berbeda dong dengan pemimpin Indonesia yang rajin banget gitu ya, bolak-balik ke luar negeri gitu ya. Waduh, kalau itu udah berapa kali ya? Hampir 50 kali gitu ya, dalam 50 waktu kali menjabat hampir 2 tahunan gitu ya, tapi keluar negerinya tuh udah sering banget. Tapi apa yang dibawa gitu, kalau netizen itu sampai bilang bahwa habis pulang keluar negeri pidato marah-marah, keluar lagi ke luar negeri gitu, terus pidato pulang pidato marah-marah. Nah, malah jadi seperti itu. Harusnya menanti kebijakan yang konkret gitu kan. Betul. Apalagi sekarang tahu ya, dolar lagi naik banget, rupiah melemah banget. Nah harusnya kan ketika dia berada di luar negeri berasa banget nih rupiah nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, haruskah kita belajar dari Malaysia gitu kan? Sebelum kita lanjut ya, tentu kalau saking kuatnya tekanan global ini guys ya, mungkin negara-negara lain turun ya nilai mata uangnya. Salah satunya adalah Indonesia juga nih ya, melemah istilahnya rupiah. Tetapi yang saya salutkan adalah Malaysia gitu guys. Di saat tekanan globalnya sangat luar biasa, tapi Malaysia malahan bertahan, malahan naik gitu guys ya. Itu yang membuat saya tuh keren sih Malaysia, dan ini patut dicontoh sebenarnya. Apa sih rahasianya? Apa guys rahasianya? Mungkin kawan-kawan semuanya tahu ataupun tentang ekonomi Malaysia. Apa sebenarnya kuncinya gitu guys, sehingga Malaysia ini kok negara-negara lain itu terdampak ya dengan mata uangnya makin menurun gitu guys ya, tetapi Malaysia malah naik. Ya memang patut Indonesia untuk belajar kepada Malaysia, dan terbaik sih. Apa rahasianya guys? Oke, next. Ini jadi pertanyaan di laman Instagram Tren Asia. Tren Asia. Seperti apa? Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Oke guys. Dari Tren Asia ID, apakah Indonesia perlu belajar dari Malaysia? Jarang main di forum global, tapi mata uangnya lebih kuat. Wow. Gimana nih? Langsung aja gitu. Rupiah ke ringgit makin mahal dan banyak orang mulai sadar. Beberapa tahun terakhir banyak orang mulai merasa nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia makin berat. Hari ini satu ringgit Malaysia udah lebih dari 4.000 ya pastinya gitu ya. 1 US dollar itu
17 ribuan lebih gitu ya, bahkan kemarin sampai 17.500 gitu. Efeknya mulai terasa langsung, belanja di Malaysia terasa lebih mahal, biaya kuliah dan hidup di sana makin tinggi buat orang Indonesia. Pekerja migran pun mulai lebih memilih gitu ya. Malaysia karena daya beli mereka lebih kuat, dan ini bikin banyak orang yang mulai bertanya kenapa negara yang lebih kalem di geopolitik justru mata uangnya terlihat lebih stabil gitu ya. Apa Malaysia rahasianya terlihat sih? lebih diam di panggung global. Oke. Kalau dibanding Indonesia, Malaysia memang terlihat jauh lebih pasif secara global. Mereka bukan anggota G20, bukan Ya, pemain utama geopolitik dunia, jarang jadi pusat perhatian forum internasional, tidak terlalu agresif tampil sebagai kekuatan global baru. oke guys, sebelum kita lanjut, ya mungkin banyak netizen-netizen Indonesia yang apa ya bangga guys ya dengan Indonesia menjadi anggota G20 gitu guys ya. Tentu ya oke lah kita bangga, oke bisa mendapat menjadi anggota G20 itu tadi. Tapi tentu efek ke belakangnya ataupun manfaatnya ataupun apa sih yang bisa diambil dari ikutnya Indonesia ke forum-forum global tadi gitu guys ya. Itu efeknya. Tetapi kalau Malaysia tentu mungkin jarang gitu guys ya, terlihat seperti Indonesia yang Indonesia lakukan. Tetapi yang anehnya itu malahan ringgit ini makin naik gitu guys ya. Dan saya pun bingung juga nih. Oke, kita lanjut lagi guys ya, daripada bingung-bingung ya. Mereka cenderung lebih pragmatis, menjaga investasi, memperkuat industri domestik, Ya. menjaga stabilitas fiskal, mempertahankan daya beli masyarakat. Dan menariknya pendekatan yang lebih tenang itu justru bikin ekonomi mereka terlihat lebih stabil di mata banyak orang. Sementara Indonesia justru sangat agresif di forum dunia. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia beberapa tahun terakhir sangat aktif di level global. Iya. Indonesia masuk G20, resmi menjadi anggota BRICS, Iya, aktif juga ya. bicara hilirisasi, ikut banyak Hilirisasi. forum geopolitik, ekonomi, sering disebut calon kekuatan besar baru Asia gitu ya. Amin. Pemerintah memang baru punya target besar. Indonesia ingin naik kelas dari sekedar negara berkembang menjadi pemain penting global, makanya diplomasi ekonomi Indonesia sekarang sangat agresif gitu ya. Terus ya juga ikut BOP ya gitu ya, jadi gitu. Diplomasi global Indonesia mulai bawa investasi besar gitu ya. Prabowo ke Jepang, Korea Selatan, Kanada, Amerika Serikat, dan Brasil gitu ya. Gitu. Tapi kenapa itu tadi ya, karena kalau lihat diplomasi yang Prabowo kayak yang bilang gue keluar negeri ini demi negosiasi minyak misalnya kan kayak gitu kan. Nah gitu ya. Tapi justru malah rupiah semakin tertekan. Ini jadi kayak bingung juga kenapa gitu ya. Nah, Malaysia justru fokus menjaga stabilitas dalam negeri, sementara itu Malaysia terlihat lebih fokus menjaga stabilitas ekonomi domestik dibanding terlalu agresif bermain di panggung geopolitik global. Mereka punya pendapatan per kapita yang lebih tinggi, ekspor bernilai tambah yang kuat, dan mata uang yang relatif lebih stabil, dan kualitas hidup yang dianggap lebih konsisten. GDP per kapita Malaysia bahkan hampir 3 kali Indonesia, dan di mata masyarakat awam, hasil seperti ini biasanya jauh lebih terasa dibanding sekadar status sebagai negara yang aktif di forum internasional. Iya, betul. Jadi mana yang lebih penting? Sebenarnya pertanyaan besar gitu guys ya. Dengan kita makin banyak ya dalam panggung global lah istilahnya ya. Tentu ya rakyat ini tentu berpikir wah Indonesia harus lebih maju lagi gitu guys ya. Lebih banyak belajar. Ya, tetapi apakah ini mungkin efeknya mungkin lama ya? Mungkin puluhan tahun yang akan datang baru terasa efeknya atau seperti apa? Ya kan, tetapi ya Malaysia ini senyap-senyap saja, senyap-senyap apa bahasanya, senyap-senyap ubi kah, tetapi dia punya kenaikan itu sangat luar biasa guys. Ya itulah Malaysia, memang terbaik dan menjadi di satu posisi, patut menjadi contoh Indonesia lah. memang sedang membangun posisi besar untuk jangka panjang. Oke. Kalau strategi ini berhasil, industri bisa tumbuh lebih besar, investasi asing makin banyak masuk, lapangan kerja meningkat, dan Indonesia berpotensi jadi salah satu pemain utama Asia. Tapi di sisi lain, publik tetap melihat realitas sehari-hari seperti harga yang naik, rupiah melemah, dan daya beli yang terasa makin berat. Iya. Karena buat masyarakat biasa kekuatan negara pada akhirnya tetap diukur dari kehidupan yang mereka rasakan langsung, bukan cuma dari seberapa sering hadir di forum internasional. Iya, Malaysia betul sekali. Ya, mohon maaf guys, saya stop dulu ya. Masyarakat biasa gitu guys ya, orang-orang kecil, orang-orang ya rakyat biasa lah gitu guys ya. Kalau melihat seperti ini ya, tidak bangganya bukan karena ini Indonesia masuk forum-forum besar nih, ya kan? Bangganya seperti itu.
Tidak hanya bangga seperti itu, tapi bagaimana rakyat ini ya merata, ya merasakan apa sih efek ke depannya, apa sih yang dirasakan oleh masyarakat biasa ini. Nah, kalau mereka merasa, wah ini nih mungkin barang-barang mungkin oke lah, misalnya barang-barang naik, tetapi mungkin keuangan rupiah ini semakin besar juga, sehingga banyak bisa dibeli dengan rupiah ini gitu guys ya. Tetapi ya pengalaman ataupun yang mereka rasakan sekarang ini ya, lihat-lihat di TV gitu guys ya, bahwa Indonesia masuk forum global ini itu segala macamnya, tetapi efek yang dia lihat di lapangan gitu guys ya, ya begitu-begitu aja, malahan nilai tukar rupiah ya ini makin melemah gitu guys ya, dan daya beli masyarakat pun makin menurun. Itu yang buat mereka ini merasa apa, perkembangan Indonesia ini apa, seperti apa gitu guys ya. Itu yang jadi pertanyaan besar gitu guys buat masyarakat biasa. Oke, next. Terlihat lebih tenang dan tidak terlalu sibuk tampil di panggung global, Ya. tapi banyak orang merasa hasil ekonominya justru terasa langsung, sementara Indonesia sedang aktif membangun pengaruh global dan mengejar posisi strategis dunia. Iya. Menurut kamu langkah Indonesia ini memang justru proses menuju negara maju, atau kita justru terlalu fokus terlihat besar di luar sebelum kondisi di dalam negeri kuat? Nah, gitu ya. Jadi kalau dari tren Asia ini kan dibandingin gitu ya, kalau Indonesia ini kayak ngejar status ya nggak sih gitu ya, kayak hadir di forum-forum global gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi ya gimana, yang dirasakan masyarakat ya kayak makin tercekik aja dengan kondisi ekonomi sekarang sebenarnya seperti itu. Ya itu yang soal Danantara juga kan kita sempat dengar statement tuh yang lagi rame di sosial media gitu ya, bahwa gara-gara Danantara ini banyak investor ini yang mulai kabur gitu meninggalkan Indonesia gitu. Aduh. Sementara Malaysia ini menjaga gitu ya bagaimana tetap stabil dan lain sebagainya tanpa harus gembar-gembor di dunia gitu, bahwa wah gue negara hebat, gue negara besar, gue negara kaya, rakyatnya bahagia. Padahal Malaysia kayaknya nggak pernah statement kayak gitu ya. Kalau presidennya Indonesia kan tuh pernah tuh gitu ya, rame gitu ya soal katanya rakyatnya paling bahagia di dunia gitu. Langsung deh komentar netizen gitu ya, kita bacain seperti apa gitu ya, masih dari tren Asia gitu ya, tren Asia ID. Sebentar, sebelum kita lanjut, komentar netizen apa yang disampaikan oleh abang ini ya. Aduh, gimana guys ya, tertampar lah kita sebagai orang Indonesia, apa ya, pemimpin Indonesia gitu guys ya. Apakah ya jadi kita negatif pula ya, padahal ya positif lah gitu pikirannya. Malaysia tidak gembor-gembor, itu yang poin pertama. Malaysia tidak gembor-gembor, biasa saja, kalem saja gitu guys ya. Tidak juga terlalu seperti Indonesia sedikit-dikit ikut forum global segala macam, tidak ya. Tetapi gebrakannya inilah yang buat saya tuh senyap-senyap ubi, bahasanya tuh peribahasanya senyap-senyap ubi. Tapi pokoknya mungkin korang boleh bantu di kolom komentar guys. Dia senyap-senyap saja, tidak terlalu nampak ya, tidak gembor-gembor lah seperti itu, tapi dia punya naiknya sangat luar biasa. Ini yang ditakutkan ya. Kalau kita cuma gembor-gembor segala macam Indonesia ya begini begitu ya, mungkin lebih baik segala macam, itu mungkin harapan doa ya, tapi kenyataannya ya semoga kita positif sajalah ke depannya, Indonesia lebih baik lagi. Malaysia guys, dia keren ya, dia senyap-senyap ya, tidak terlalu nampak terlalu gimana gitu guys gembar-gembornya, tapi dia punya kebrakannya itu luar biasa. Pemerhati Indonesia yang berwarga negara Malaysia, yang aku perhatikan salahnya Indonesia itu adalah tidak meningkatkan kualitas sumber manusianya ya melalui pendidikan lah, kualitas prasarana pendidikan seperti sekolah di dalam dan di luar bandar. Coba bandingkan prasarana pendidikan di Malaysia dan Indonesia, apalagi sumber daya manusia cerdik pandai, maka prasarana umum negara terjaga baik dari perusakan vandalisme. Ini formula Malaysia gitu ya. Sumber manusia cerdik, pandai, bijak, memilih pemimpin, infrastruktur negara cantik, ekonomi baik, kestabilan baik, dan pelaburan masuk mata uang naik, simple
ASDET gitu ya. Nah itu salah satu Wow. dikasih tahu gitu bahwa Iya. kuncinya tuh di pendidikan gitu ya. Iya. Tapi kan ya pemerintah kita gitu ya, makan gitu ya yang diutamakan. Itu ya, mereka menang di inti, kita menang di gimmick. Waduh, ibarat perusahaan mereka sibuk memperbaiki produknya, nanti pelanggan datang sendiri. Ya. Kita sibuk mengajak orang lain untuk membeli, tapi produk yang kita punya tidak cukup disempurnakan dengan baik. Pelanggan tetap memilih produk yang handal dan teruji dibanding membeli produk yang pasarannya wah, tapi ujung produknya B aja, bahkan minus gitu ya. Malaysia kami memilih diam dan tenang, atur strategi, bangunkan negara diam-diam, bukan berjoget, ante-ante asing lantang tapi kosong. Kami tak perlu orang yang ngomong non-stop tapi hasil kosong. Kami tak perlu pemerintah yang hanya tahu bazirkan uang rakyat. Berbangga pertonton mobil di sana sini, kami perlu orang yang bergerak dengan strategi dan pintar aja. Betul lah gitu, pertontonkan mobil sana sini. Keren. Malaysia presidennya saja bisa di penjara gitu ya. Ayo pindah ke Malaysia kalian gitu. Malaysia terbaik gitu. Malaysia. Ayo pindah ke Malaysia. Ya, ujung-ujungnya apa? Ada statement Prabowo ya, presiden kita. Kaburlah sana, kabur ya, usir ya. Artinya gimana guys ya? Seorang presiden ya, tetapi apa ya? Mengusir rakyatnya gitu guys ya. Oke lah, no comment lah guys ya. Aja lagi belajar MBG sama negara kita, berarti negara kita lebih hebat dari mereka gitu. Menurut saya kita sudah terbuai dengan iming-iming kalimat akan menjadi calon kekuatan ekonomi Asia gitu ya. Iming-iming. Rapat kemarin biar kelihatan sibuk aja tapi hasilnya nol besar, sekarang udah nembus 17.500 gitu. Aduh. Dulu Malaysia belajar ke Indonesia, sekarang Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia. Gitu. Malaysia membuka diri, maritimnya kuat walaupun minusnya krisis identitas, tapi yang penting ekonomi jalan dulu. Sedangkan Indonesia sok-sokan berbudaya tetapi menutupi diri, pondasi ekonomi lemah, maritim lemah, dan cuma mengandalkan sektor agraris gitu. Prabowo itu cuma pengen jadi presiden aja, bukan mau buat ekonomi negara jadi kuat. Kocak gitu. Berani dia ya. Indonesia itu berisik tapi kosong gitu ya. Malaysia main di global juga kok. Contohnya Petronas, dia juga main global gitu. Masukinnya tuh geopolitiknya ya. Maksudnya Malaysia tuh nggak yang terlalu gembar-gembor gitu. Terus buat apa sering keluar negeri kalau gitu. Ingat bro, ekspor sawit kita terbesar tapi jualnya pakai ringgit gitu ya. Apakah ini adalah contoh dari peribahasa tong kosong nyaring bunyinya? Memanglah Indonesia patut belajar dari Malaysia. Pengelolaan Petronas dengan Pertamina saja berbeda. Petronas bisa mendunia, Pertamina selalu rugi, entahlah gitu. Sering keluar cuma buat main presiden-presidenan gitu ya. SDM Malaysia kan lebih tinggi juga daripada SDM Indonesia. Yang komen orang Indonesia guys, ya ingat ya, bukan orang Malaysia ya. Kualitas pemimpinnya, betul lah itu tadi ya. Komentar-komentar netizen ya, harusnya kenapa kita juga harus berkaca dari Malaysia ya, karena Malaysia adalah negara tetangga terdekat kita. Betul. Kita kan harusnya bercermin dari situ juga gitu. Nah ini tetangga kita bisa gitu istilahnya kayak gitu. Nah kemarin kan juga baru disanding-sandingkan dengan Singapura gitu ya, kayak yang Singapura ini negara yang memberikan banyak utang ke Indonesia, angkanya hampir mencapai 1.000 triliun gitu ya. Tapi Perdana Menterinya datang ke KTT ASEAN dengan pesawat komersial Singapore Airlines gitu ya. Wow gitu ya, beda ya negara tetangganya Singapura, kayak gagah-gagahan tapi punya banyak utang ke Singapura gitu. Aduh. Sekali lagi, Malaysia tidak koar-koar, tidak ribut, tidak terlalu nampak lah gitu guys ya. Senyap-senyap ubi, tapi dia punya gebrakan ya, bukti nyata. Ringgit naik tapi sibuk masih ya keluar negeri, bertemu, ikut forum ini segala macam ya begitu ya. Hai antik-antik asing. Jadi gimana guys, tapi aduh, Malaysia senyap-senyap ubi sekali lagi guys, senyap-senyap ubi tapi dalam diam dia wow gitu. Hanya satu kata-kata yang memang untuk Malaysia, ini dari saya guys, wow guys. Bagaimana pandangan kawan-kawan, pendapat kawan-kawan? Komen saja di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga menambahkan ya, tetap harus belajar ya. Setiap negara
maju, ya pasti harus belajar. Itu guys ya. Dan terutama Indonesia. Tapi belajar, kapan tamat sekolahnya, kapan suksesnya, ya tergantung ya pada pemimpin kita Indonesia. Semoga Indonesia lebih baik lagi dan Malaysia keren, terbaik, dan selalu belajar untuk menjadi negara yang terbaik ya. Contoh nih Malaysia. Oke guys, itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Pon Channel kesayangan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.